Hai guys, welcome back to my channel. Aku Putri Dewinta dan aku merupakan seorang psikolog klinis. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penyesalan aku kuliah di jurusan psikologi. Sebelum kamu lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe channel aku karena aku akan membahas berbagai macam topik-topik psikologi yang relate ke kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa untuk like video ini dan nanti komen juga tentang apa pendapat kamu tentang topik kita di video ini. Oke, bicara mengenai penyesalan kuliah di jurusan psikologi. Sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin background aku ngambil S1 dan S2 jurusannya psikologi, dua-duanya. S1-nya aku ngambil jurusan psikologi di BINUS, dan S2 aku ngambil jurusan psikologi klinis dewasa, profesi, di UI. Nah, untuk penyesalan yang akan aku omongin ini lebih ke arah yang S1-nya kali ya. Karena memang kalau S1-nya aku itu, pas dulu, psikologinya benar-benar umum. Sementara kalau misalnya di S2, aku memang udah tahu aku mau ngambil apa, aku ngambil profesi untuk nanti kemudian jadi psikolog. Emang udah aja gitu, udah tahu aja mau belajar apanya dan mungkin gambaran belajar itu kayak gimana, udah tahu. Jadi penyesalannya sebenarnya di sini lebih ke yang pas S1-nya sih. S1 ini tuh memang kita tuh belajar psikologinya masih umum banget. Pas dulu aku, terutama di BINUS itu nggak ada penjurusannya lagi gitu. Biasanya kan mungkin di kampus lain ada tuh di semester 5 ada penjurusan dia minatnya kemana. Nah di BINUS ini nggak ada. Jadi kita belajar benar-benar sama kurikulumnya. Mungkin kita bisa milih matkul ya, tapi itu bukan penjurusan. Dan menurut aku ini cabang ilmu psikologinya beragam banget. Contohnya kita belajar psikologi forensik. Dimana aku inget banget waktu itu katanya sih ya, itu adalah matkul psikologi forensik pertama yang diajarkan di Indonesia. Dan yang bawain waktu itu Bapak Reza Indragiri yang sering muncul di TV. Terus selain itu kita belajar psikologi industri dan organisasi, belajar biopsychology atau psikologi faal, kita belajar abnormal psychology juga. Kalau nggak salah waktu itu ada psikologi olahraga, tapi ini tuh matkul pilihan. Dan aku kalau nggak salah ngambil itu juga ada. Bayangin. Ada juga matkul yang paling aku ingat juga, yang nggak ada di mana-mana, yaitu transactional analysis. Dan ini tuh menurut aku sangat menarik banget matkulnya. Terus macam-macam banget lagi sih. Tapi itu yang aku ingat sekarang. Tapi yang jelas, waktu itu aku kuliah psikologi di BINUS itu beragam banget cabang ilmu psikologi yang kita pelajarin. Kayaknya sih yang aku tangkap memang untuk bisa ngebuat si para mahasiswa itu tahu dia tuh maunya ke arah yang mana gitu. Karena meskipun secara umumnya kita memang belajarin yang namanya psikologi, tapi di dalamnya tuh sebenarnya kayak ada banyak detail-detail yang kalau misalnya kita dalamin, itu bakalan tergantung dengan minat kita masing-masing. So, back to the topic. One of my regret on studying psychology is that aku nggak terlalu banyak menggali secara dalam apa yang aku minatin. Tadi kan aku bilang kalau misalnya dengan adanya banyak cabang ilmu psikologi yang kita pelajarin, kita jadi mungkin find our interest kan ya di salah satu cabang ilmu psikologi itu. Sebenarnya aku tahu waktu itu apa yang aku sukain, tapi entah kenapa mungkin waktunya singkat atau mungkin aku belum tergerak banget dan aku belum benar-benar akhirnya deep in hal tersebut. Dimana mungkin kita punya banyak kesempatan untuk melengkapi bacaan kita terkait topik tersebut, atau mungkin kita diskusi sama dosen kita mengenai hal tersebut yang hal-hal itu tuh menurut aku kurang maksimal aku lakukan. Kayak contohnya psikologi forensik. Sebenarnya pas dari dulu aku memang sangat tertarik tuh. Karena kita di sini belajar ke arah criminal psychology. Kita belajar mengenai profil-profil pelaku kriminal, motif-motif pelaku kriminal. Menurut aku kalau misalnya aku dapat kesempatan sekali lagi untuk belajar, aku benar-benar mungkin meluapkan pertanyaan-pertanyaan yang aku punya sekarang di dalam matkul tersebut. Well, I think I'm doing great. Maksudnya ketika aku melaluinya ya sebenarnya kalau ngomongin nilai atau ngomongin pengetahuan ya fine-fine aja. Tapi jadi sekarang tuh kayak banyak banget interest yang bermunculan. Dan menurut aku kalau misalnya aku lagi masih mempelajari matkul tersebut, itu akan sangat, bener-bener kayak menggugah aku sih pastinya. Terus yang kedua, matkul yang sebenarnya tuh aku gak nyangka juga gitu, aku tertarik adalah biopsychology atau psikologi faal. Percaya deh, pas itu teman-teman sekelas aku atau mungkin seangkatan semuanya pada merasa bahwa psikologi faal ini tuh momok banget untuk dipelajari. Karena mayoritas anak psikologi itu adalah IPS,
terus tiba-tiba dia masuk kuliah, disuruh pelajarin tentang biopsikologi, ya rasanya kaget sih. Gitu kan, kayak 2 tahun di SMA pelajarinya mengenai ya ilmu sosial gitu ya, bukan science. Tiba-tiba disuruh belajar otak, disuruh belajar hormon, disuruh belajar sistem-sistem tubuh yang berhubungan sama psikis ya. Ya itu semua kaget sih. Dan memang akhirnya tuh ya kelasnya jadi kayak sesuatu yang kayaknya berat banget untuk dilalui. But then I remember there's one point dimana aku tuh ngerasa kayaknya kesulitan banget, struggling banget, but I also determined to tackle this challenge. Aku tuh ngerasa bahwa ya udah gitu, ini memang harus dilaluin. Ya masa mau nggak masuk kelas, ya masa nggak mau dilulusin matkulnya. Tapi kalau misalnya ujian ngebayanginnya overthinking, terus juga cemas bakalan nggak lulus, ya nggak enak juga gitu. Jadi harus ada action yang real lah ya untuk bisa nge-tackle these challenges. Terus akhirnya aku lakukan, aku coba tuh untuk belajar. Aku coba untuk bener-bener dig in si buku biopsikologi itu yang tebel dan kayak banyak banget terms-terms yang udah nggak familiar lagi di aku. Tapi terus aku juga ya mungkin pop up juga ya di dalam diri aku, rasa penasaran, ini emang gimana banget sih hubungannya sama psikis manusia? Ya psikologi kan kita pelajari manusia ya. Ya terus aku coba untuk nge-relate ke kehidupan sehari-hari. Emang apa banget sih hubungannya otak sama gangguan kesehatan mental? Apa banget hubungannya hormon sama emosi manusia? Atau apa hubungannya sistem-sistem tubuh kita sama perilaku kita? Itu akhirnya ya muncul sih ya di dalam benak aku dan jadi rasa penasaran. Pada akhirnya aku jadi malah tertarik banget karena memang ada beberapa perilaku manusia yang meskipun mungkin kita coba untuk analisis, kita coba untuk lihat dari teori-teori psikologi yang udah ada, itu kadang kerasanya kayak nggak terlalu benar-benar bisa menjelaskan. Dan ketika itu terjadi, ya kita melihat juga dong faktor lainnya, faktor biologis manusia yang mempengaruhi psikis manusia. Dan di situ, oh ternyata kayak gitu ya cara kerja otak manusia. Oh ternyata seperti itu ya hormon-hormon atau chemicals di dalam otak kita tuh bisa mempengaruhi mood kita. Itu banyak banget hal-hal yang aku ketahuin dari situ. Dan menurut aku buat kalian terutama yang pengen jadi psikolog ya, itu lebih baik coba kalian dig in juga. Karena pada praktiknya banyak banget hal-hal yang kita temui di ruang terapi yang ternyata nggak selalu bisa dijelaskan oleh teori-teori psikologi pada umumnya. Nah, mungkin itu ada bagian dari biopsikologi manusia atau fisiologis yang berhubungan sama psikis manusia yang memang perlu untuk kita pertimbangkan. Yang nantinya berhubungan juga sama treatment kita. Apakah melibatkan psikiater atau mungkin melibatkan dokter. Dan itu ujung-ujungnya akan sangat ngebantu klien kita juga. Pas S1 itu kan aku ikut student exchange program dari ISEC untuk pergi ke Italia untuk melakukan volunteering program. Aku ketemu berbagai macam mahasiswa dari berbagai macam negara, dan aku ketemu salah satu teman aku yang dia tuh dari Kroasia, dan dia juga backgroundnya psikologi. Tapi saat itu dia lagi mengambil S2 yang langsung lanjut S3 tentang neuropsychology. Saat itu aku kayak, what? Really? Tapi pas aku pikir-pikir, ya iya sih emang menarik banget juga. Ya itu adalah masa-masa dimana ya aku juga baru nyadar kalau misalnya ternyata menarik ya. Jadi ya sebenarnya gini, kalau misalnya kamu ngerasa kamu tuh suka sama topik tertentu, dan mungkin karena kamu baca di sosial media, atau mungkin kamu tahu teman kamu mendalami hal tersebut dan kamu jadi tertarik, berarti mungkin memang kamu ada minatnya, lalu mungkin kamu bisa memunculkan curiosity itu dari dalam diri kamu, mungkin somehow itu relatable sama kamu, dan harusnya ya kamu go for it aja. Ya memang kita juga pasti perlu komit, jadi bukan yang cuma nyoba-nyoba aja, tapi ya sebenarnya kalau misalnya kamu udah ngerasain itu ketika kamu kuliah, kamu coba aja explore lebih lanjut. Jangan-jangan memang itu adalah suatu hal yang ditakdirkan untuk kamu, atau kalau misalnya ternyata kamu nggak bakalan kerja di bidang itu pun, itu jadi suatu hal yang sangat knowledgeable buat kamu. So ya, itu adalah penyesalan aku. Seandainya aku punya kesempatan lagi, aku pengen pelajarin banget tuh hal-hal itu. Psikologi forensik, biopsychology, atau neuropsychology, atau psikologi faal, pengen banget pelajaran lebih dalam. I admit that I'm kind of struggling at first, karena itu tadi, ya, selama 2 tahun di SMA aku pelajarinya ya IPS, jadi kayak masih butuh pemanasan banget gitu. Dan mungkin
kita perlu banyak ngafalin terms-terms juga gitu ya. Kita perlu untuk memahami cara kerja otak seperti apa, atau mungkin cara kerja tubuh kita seperti apa. It's a lot to take, tapi menurut aku itu adalah suatu knowledge yang sangat fun buat aku ketahui. Dan mungkin satu lagi, waktu itu aku dapat filsafat ya. Filsafat ini juga merupakan salah satu matkul yang menarik juga. Meskipun kayak kelasnya ngebuat aku rada-rada NC, aku juga ngerasa kayak, where are we going with this? Kayak, ini tuh mau ke arah mana sih bicaraannya? But actually mungkin ya memang itu ya kelas filsafat. Tapi aku pun merasa bahwa itu sangat mengasah logika berpikir aku, dan sangat ngebantu aku banget sih untuk bisa lanjut ke S2 dan doing a higher education. My point is that, that is how knowledge works for us. Jadi kita benar-benar memanfaatkan ilmu yang tersedia, dan apalagi kalau misalnya kita punya privilege untuk menggapainya, dan coba cari gitu kira-kira gimana kita bisa relate ke ilmu-ilmu tersebut, sehingga kita pun bisa menjadi orang yang memanfaatkan ilmu itu dengan sangat baik. I think knowledge is like a really beautiful cycle. Knowledge bakalan terus-menerus berkembang, but then ya itu, kita di generasi kita masing-masing butuh untuk benar-benar ikut di dalam cycle-nya itu. So I think if you're in a psychology major right now, dan kamu ngerasa struggle, find the curiosity, ya memang cari minat kamu dan coba gunakan itu menjadi suatu hal yang juga bisa memotivasi kamu buat ya bisa menyelesaikan kuliah, atau mungkin tahu lebih lanjut kamu ke depannya mau mengambil pekerjaan seperti apa. I hope that this video can help you to maybe you have some questions, kamu lagi kuliah dan kamu ngerasa banyak pertanyaan, kamu ngerasa kayak maybe you questioning your life, like why am I doing this, what I learn about this. Well, coba cari kira-kira apakah kamu bisa menemukan minat dan juga sense of curiosity di salah satu matkul tersebut, and hopefully it can help you. But then if it's not, that's okay too. You can seeking help. Kamu bisa minta bantuan dari teman-teman kamu yang terdekat, atau mungkin bahkan ke psikolog. So thank you guys for watching my video. I'll see you guys soon. Bye.